Perintah Kaisar Naga. Bab 3410-3414. Bab 3410, membagi buahnya. Baiqian dan Luosi mengikuti Chen Ping. Setelah berjalan dalam jarak tertentu, tiba-tiba terdengar suara mendengung dari formasi. Di tanah, sinar kecemerlangan menyebar, dan kemudian kecemerlangan ini berkumpul dan naik ke langit. Kemudian Chen Ping melihat pohon yang menjulang tinggi muncul dari tanah. Tadi terlihat pepohonan hijau subur, namun kini berubah wujud. Pepohonan di sekitarnya dengan cepat menghilang, digantikan oleh pohon yang menjulang tinggi. Di sekitar pohon yang menjulang tinggi itu terdapat sebidang tanah hangus, tidak ada rumput yang tumbuh, sepertinya semua unsur hara telah diserap oleh pohon yang menjulang tinggi itu. Pohon yang menjulang tinggi ini juga menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Daun-daun di pohon itu kering, tetapi buah-buahan seukuran apel di pohon itu sangat montok dan tampak menggugah selera. Tampaknya seluruh pohon memasok selusin buah-buahan di pohon, sehingga pohon itu agak layu. Chen Ping dengan lembut melangkah maju dan dengan lembut menekan satu tangan pada batang pohon, aliran energi peri yang kaya langsung memasuki tubuhnya. Ini adalah pohon peri, disertai gelombang energi peri, dan buahnya dikelilingi kabut peri, yang terlihat indah. Ada pohon peri yang begitu besar di sini, dan ada begitu banyak buah peri. Aku benar-benar menghasilkan banyak uang. Chen Ping tidak bisa menahan kegembiraannya. Luosi memandangi pohon yang menjulang tinggi di depannya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia sangat bingung dan berkata, pohon ini sangat besar, mengapa kamu tidak menemukannya sekarang? Sepertinya kamu hanya dapat menemukan keberadaannya ketika kamu masuk. Chen Ping dia juga sangat terkejut, mungkinkah pohon peri ini sudah lama ditemukan dan sengaja memasang penutup mata agar orang lain tidak dapat melihatnya. Penutup mata ini didirikan oleh pohon peri itu sendiri. Medan perang para dewa dan iblis dibuka setiap beberapa tahun. Siapa yang akan menerapkan metode membutakan semacam ini? Pohon peri sebesar ini telah bertahan setidaknya 1000 tahun dan seharusnya memiliki kesadaran spiritual yang mandiri, jadi sangat sederhana untuk menggunakan metode membutakan yang sederhana. Baiqian melihat ke pohon peri di depannya dan berkata, punya kecerdasan spiritual. Apakah kamu begitu hebat? Chen Ping memandang pohon besar di depannya dengan tidak percaya. Lalu apa nama pohon ini? Dan buah apa yang ada di pohon itu? Luosi bertanya dengan rasa ingin tahu. Buah ini seharusnya adalah buah Qingling, yang dapat meningkatkan kultivasi Anda dan pemahaman terhadap dunia. Para biksu seperti kita di alam kesengsaraan dapat dengan mudah memahami asal-muasalnya setelah memakan buah Qingling ini, kata Baiqian. Sangat kuat. Bisakah kamu memahami asal-usulnya? Luosi tertegun, dan matanya dipenuhi kegembiraan. Aku akan memetik buah yang begitu kuat dan membaginya denganmu. Chen Ping memandang Luosi yang bersemangat dan berkata, bagaimanapun, Chen Ping telah membuka ruang asal dan memiliki beberapa asal, buah ini tidak banyak membantunya. Tapi ini berbeda untuk Luosi. Tuan Chen, terima kasih banyak, kata Luosi dengan gembira. Namun saat Chen Ping hendak naik ke pohon untuk memetik buah, dia langsung diangkat dan dibuang ke samping oleh Baiqian. Apakah kamu mendapat bagian dari buah ini? Kamu harus memposisikan dirimu. Setelah Baiqian selesai berbicara, dia melompat ke pohon. Lebih dari selusin buah dengan cepat dipetik oleh Baiqian. Melihat penampilan Baiqian yang mendominasi, Chen Ping tidak berani berbicara dalam kemarahan, tapi sekarang dia harus menelan amarahnya. Wajah Luosi penuh kekecewaan, tapi dia tetap menghibur Chen Ping dan berkata, Tuan Chen, tidak apa-apa jika saya tidak menginginkan buah ini. Luosi takut Chen Ping akan merasa bersalah, jadi dia berkata ini. Tidak apa-apa, aku akan membelikan 2 untukmu. Aku menemukan begitu banyak buah. Tidak apa-apa jika memiliki 2. Kata Chen Ping, melangkah maju dan menghadap Baiqian. Bai. Nona Bai, ini ada banyak sekali buah-buahan, apakah menurutmu kamu bisa memberikan 2 kepada Nona Luo? Saya tidak perlu melakukannya, saya akan memberikan sisanya kepada Anda, dan saya tidak akan bersaing dengan Anda untuk mendapatkan harta apapun yang saya temui nanti. Bab 3411 Asal-usul darah. Baiqian memandang Chen Ping dan tersenyum tipis, apa?
Apakah kamu begitu tertarik dengan penyihir kecil itu? Apakah kamu menyukainya? Tidak. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Demi kamu mengetahuinya, aku bisa memberi penyihir kecil itu beberapa pil, tapi kamu harus memberiku sesuatu sebagai gantinya. Kata Bai Qian sambil tersenyum. Apa yang bisa saya tukarkan? Chen Ping tidak tahu apa yang diinginkan Bai Qian. Bagaimana menurutmu? Bai Qian melangkah maju dan dengan lembut menyentuh wajah Chen Ping. Chen Ping langsung mengerti dan hanya bisa berkata tanpa daya, ganti pil satu persatu. Beri Nona Luo 2 pil dulu, dan saya akan menambahkan 2 pil lagi. Terkikik. Bai Qian tertawa, sepertinya kamu masuk akal. Cukup banyak, maka aku akan memberinya 2. Kata Bai Qian sambil melemparkan 2 buah langsung ke Luo Si. Luo Si sangat senang saat dia memegang buah Qingling, tapi dia tidak tahu bahwa Chen Ping telah menukar tubuhnya sendiri dengan kedua buah Qingling ini. Ayo cepat pergi. Formasi di sini telah rusak, dan sekarang bahkan lebih megah lagi. Saya yakin seseorang telah menyadarinya. Kata Bai Qian. Namun Chen Ping tidak segera pergi, malah melangkah maju dan dengan lembut membelai pohon tinggi yang terlihat agak kering. Gelombang energi abadi memasuki tubuh Chen Ping melalui batang pohon yang tebal. Meski pohon yang menjulang tinggi ini terlihat layu, namun roh peri di dalamnya sangat kuat. Seperti kata pepatah, unta kurus lebih besar dari kuda. Jika kamu belum pergi, apa yang kamu lakukan? Bai Qian melihat Chen Ping memeluk pohon itu dan menolak untuk pergi. Ada energi peri di pohon besar ini, saya ingin menyerap energi peri. Kata Chen Ping. Ada begitu banyak harta karun di medan perang para dewa dan iblis ini. Sedikit energi peri membuatmu serakah. Apakah kamu punya masa depan? Bai Qian menatap Chen Ping tanpa daya. Kamu tidak bisa membiarkan keledai menggiling dan tidak membiarkannya makan rumput, kan? Aku sangat lelah setiap hari. Bagaimana aku bisa menahannya jika aku tidak menyerap energi peri? Kata Chen Ping sangat tidak puas. Melihat ini, Bai Qian memutar matanya dan berkata, kamu boleh makan apapun yang kamu mau. Kita akan istirahat di sini hari ini. Setelah mengatakan itu, Bai Qian dengan ringan menyentuh pohon yang menjulang tinggi itu dengan jarinya. Tergores melalui lubang pohon. Orang-orang dapat beristirahat dengan baik di dalam, dan mereka juga dapat menyerap energi peri di pohon. Bai Qian memasuki lubang pohon dan memanggil Chen Ping juga. Luo Si pergi ke samping, perlahan mencicipi buah Qingling, dan kemudian merasakan energi langit dan bumi, kekuatan aslinya. Jika Anda dapat membuka ruang aslinya dan menyadari kekuatan sumber aslinya, itu akan luar biasa. Luo Si tidak menyadari bahwa pada saat ini, ada semburan suara terengah-engah di gua pohon. Butuh 2 jam sampai suaranya hilang. Setelah Chen Ping merawat Bai Qian dengan baik, dia mulai menjalankan teknik kondensasi jantung dengan putus asa, menyerap energi abadi di batang pohon secepat mungkin. Sebelum Anda menyadarinya, 1 malam telah berlalu. Malam ini, Chen Ping disiksa 3 kali. Untungnya, dia memiliki energi abadi untuk melengkapinya, jika tidak, Chen Ping akan sedikit kewalahan. Namun, Bai Qian menjadi semakin terhidrasi dan menawan, dan darah di tubuhnya mulai menjadi lebih kuat. Ah! Tiba-tiba, Luo Si berteriak. Ketika Chen Ping melihat ini, dia bergegas keluar, dia melihat Luo Si berteriak pada saat ini, dengan kegembiraan di wajahnya. Nona Luo, ada apa denganmu? Chen Ping bertanya dengan bingung. Tuan Chen, saya membuka ruang asal dan menyadari asal-usulnya. Kata Luo Si dengan gembira. Benarkah? Asal-usul apa yang kamu pahami? Chen Ping juga sangat bersemangat. Dia tidak menyangka Luo Si hanya menggunakan 2 buah Qingling untuk membuka ruang asal dan memahami kekuatan asal. Apa yang kurasakan seharusnya adalah asal mula darah. Kata Luo Si, dengan lembut menyentuh kekosongan dengan 1 tangan, dan seluruh kekosongan tampak beriak, mulai bergerak. Bab 3412 melarikan diri. Ketika lingkaran riak ini melewati tubuh Chen Ping tiba-tiba bergetar tanpa disadari. Kemudian auman naga datang entah dari mana, dan Chen Ping merasakan darah di tubuhnya mulai mendidih. Apa yang terjadi? Wajah Chen Ping penuh dengan keterkejutan. Tuan Chen, saya baru menyadari asal-usul darah. Saya belum menguasainya dengan baik,
tapi saya bisa mendeteksi garis keturunan naga Anda," kata Luo Xizeng, dan Bai Qian juga berjalan mendekat. Melihat Bai Qian datang, Luo Xi mengetuk kekosongan dengan jarinya lagi, dan riak mulai lagi. Ketika melewati tubuh Bai Qian terkejut, dan sosok iblis rubah langsung muncul di atas kepalanya. Hanya saja sosok iblis rubah ini tidak begitu jelas, hanya terlihat garis samar-samar. "Hei, kenapa garis keturunannya agak mirip dengan Tuan Chen?" Luo Xi berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tiba-tiba panik dan mengganti topik, "Nona Luo, sebagai asal mula darah, bisakah Anda memeriksa garis keturunan orang lain saja?" "Saya juga tidak tahu. Saya hanya mengetahui tujuan ini untuk saat ini," kata Luo Xi dengan sedikit malu. Dia baru menyadari asal-usul darah dan belum sepenuhnya memahaminya, jadi dia tidak memahaminya dengan baik. Namun Bai Qian berkata, "Tentu saja, sumber darah ini tidak hanya dapat memeriksa garis keturunan orang lain, tetapi juga meningkatkan garis keturunan orang lain. Jika Anda mempraktikkan sumber darah ini secara ekstrim, Anda dapat meningkatkan garis keturunan Anda ke tingkat tertinggi. Semuanya memiliki darah, terlepas dari kelompok etnis apapun. Tentu saja, darah yang sama juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Bahkan jika Anda berdarah naga, tidak mungkin setiap darah naga sekuat Anda. Dan mereka yang memiliki asal-usul darah. Teman-teman, Anda dapat menggunakan asal-usul darah untuk secara paksa memperbaiki mereka yang memiliki garis darah lebih lemah, daripada mengandalkan fusi darah. Jika Anda tahu bahwa penyihir kecil ini dapat memahami asal-usul darah, mengapa saya harus membiarkan Anda mengambil keuntungan dariku dan menyatu denganmu?" Ketika Chen Ping mendengar ini, wajahnya dipenuhi rasa malu, tetapi dia tidak membantah. Dia jelas-jelas korbannya, tapi sekarang Bai Qian benar-benar mengatakan bahwa dia seperti korban. Luo Xi tercengang saat mendengar kata-kata Bai Qian, lalu menatap Chen Ping dengan tidak percaya. Dia akhirnya mengerti mengapa beberapa garis keturunan Bai Qian mirip dengan Chen Ping. Ternyata keduanya sudah melakukan hal tersebut sejak lama. Penggabungan garis keturunan memungkinkan garis keturunan Bai Qian mengandung sebagian dari garis keturunan Chen Ping, yang memperkuat garis keturunan Bai Qian. Merasakan mata Luo Xi, Chen Ping dengan cepat menjelaskan dengan canggung, "Nona Luo, jangan salah paham, ada beberapa hal yang tidak seperti yang Anda pikirkan." "Tuan Chen, Anda tidak perlu menjelaskannya. Setiap orang punya pendapatnya sendiri." Pilihanmu tidak salah," Luo Xi berkata sambil tersenyum tipis. "Oke, ayo pergi," desak Bai Qian. Tapi begitu Bai Qian selesai berbicara, dia merasakan seseorang mendekat ke sini dengan cepat, dan jumlahnya cukup banyak. "Seseorang datang. Kalian berdua pergi dulu. Aku akan pergi melihat." Bai Qian meminta Chen Ping untuk mengikuti Luo Xi dan dia pergi untuk menghentikannya sebentar. Bagaimanapun, Luo Xi mengikuti Chen Ping. Di mata Bai Qian, mereka hanyalah biksu muda dari melampaui kesengsaraan tingkat pertama dan kedua, dan mereka tidak bisa menahan pertarungan sama sekali. Jika seseorang benar-benar datang, mereka berdua tidak hanya tidak dapat membantu, tetapi mereka juga harus mencurahkan energinya untuk melindungi mereka. Setelah mengatakan itu, Bai Qian melompat dan bergegas ke depan. Saat ini, hanya beberapa mil jauhnya dari Chen Ping dan yang lainnya, 5 atau 6 orang berlari dengan cepat ke arah ini. Orang-orang ini semuanya terluka dan kelelahan. Jika Chen Ping melihat orang-orang ini, dia pasti akan terkejut. Karena orang-orang ini adalah Tuan Miao dan Kai Hongwei. "Bos Kai, jika kita lari seperti ini, tidak ada yang bisa melarikan diri. Pergilah, saya akan tinggal dan menahan mereka. Anda harus menemukan Tuan Chen dan menyelamatkan cucu perempuan saya," kata Tuan Miao kepada Kai Hongwei. Bab 3413 Yupumen. "Miao Miao, tunggu sebentar, aku merasa tuannya ada di depan. Yang perlu kita lakukan hanyalah menemukannya." Huo Feng menghibur Miao Miao. "Baik." Tuan Miao mengangguk dan mulai berlari lagi. Dan di belakang mereka, ada lebih dari selusin biksu yang mengenakan pakaian yang sama, mengejar mereka. "Berhenti, siapa kamu?" Pada saat ini, Bai Qian tiba-tiba muncul dan menghentikan Tuan Miao dan yang lainnya.
Ketika beberapa orang melihat seseorang menghalangi mereka di depan mereka, mereka semua berhenti satu persatu. Ketika mereka melihat Baiqian memancarkan budidaya alam kesengsaraan tingkat ke-7, ekspresi semua orang menjadi sangat jelek. Bagaimanapun, yang terkuat di antara mereka hanyalah Miao Lao, yang berada di alam kesengsaraan tingkat 6, tetapi masih terluka. Jika mereka bergabung, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan orang di depan mereka. Rekan Tao, entah kenapa, kamu ingin menghentikan kami. Kai Hongwei melangkah maju dan bertanya pada Baiqian dengan sangat sopan. Baiqian melirik beberapa orang dan menemukan bahwa mereka semua penuh dengan bekas luka dan tidak terlalu kuat. Mereka bukan ancaman, jadi dia melonggarkan kewaspadaannya. Bagian depan adalah wilayahku, kamu tidak diperbolehkan maju. Kata Baiqian dingin. Rekan Tao, kita sedang diburu dan harus melarikan diri demi hidup kita. Apapun yang ada di depan kita tidak akan pernah berpikir sedikit pun, apalagi mengikuti rekan Tao untuk merampoknya, kata Kai Hongwei dengan suara rendah. Tidak, segera pergi dari sini, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Baiqian tidak membelinya sama sekali. Kali ini, Kai Hongwei sedikit malu. Bagaimana kamu bisa begitu mendominasi kami? Ji Yun tiba-tiba menjadi marah saat melihat Baiqian begitu mendominasi. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Baiqian melambaikan tangannya dan menjatuhkan Ji Yun. Tapi Baiqian tidak ingin membunuh siapapun, jadi nyawa Ji Yun tidak dalam bahaya. Tindakan Baiqian itulah yang menyebabkan mata Huo Feng tiba-tiba terkejut dan bertanya, "Putri rubah." Huo Feng memanggil Baiqian, dan Baiqian menatap Huo Feng dengan ekspresi bingung di wajahnya, sedikit mengernyit dan berkata, "Kamu siapa itu? Bagaimana kamu mengenalku?" "Saya Huo Feng, Huo Feng." Setelah Huo Feng mengatakan itu, api langsung naik dari tubuhnya, dan tangisan burung phoenix bergema di kehampaan. Ketika Baiqian melihat ini, wajahnya penuh dengan keterkejutan, dan dia berkata dengan tidak percaya, "Fire Phoenix. Kamu, bagaimana kamu menjadi seperti ini?" "Hei, ceritanya panjang. Aku tidak menyangka kalau kamu kekuatan akan meningkat pesat setelah tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun. Ayolah, aku ingat bertahun-tahun yang lalu, di antara 3 penguasa dan 4 raja, kekuatanmu paling rendah." Huo Feng menghela nafas. "Ini juga berkat bantuanmu. Jika kamu tidak melindungiku dan memberiku banyak sumber daya saat itu, mungkin aku masih akan berjuang dan menderita penghinaan sekarang." Baiqian juga tampak serius ketika dia mengingat masa lalu. Mendengar apa yang dikatakan Baiqian, Huo Feng tampak semakin kesepian dan berkata, "Kalian 3 kaisar dan 4 raja tidak ada apa-apanya di hadapanku saat itu, tetapi sekarang kalian dapat membunuhku seketika." Ketika semua orang melihat Huo Feng saling mengikuti dan mengenal satu sama lain, mereka semua santai. 1. Nafas. Jika tidak, mereka tidak akan bisa melewati kultivator tingkat ke-7 di alam kesengsaraan, apalagi seseorang mengejarnya di belakangnya. "Coba saya lihat kemana kalian lari, kenapa kalian tidak menyerah dan ditangkap?" Saat ini, belasan orang yang mengejar di belakang sudah ada di depan kami. Salah satu pria botak dengan tato di lengan kirinya mendengus dan berkata. Melihat orang-orang ini mengejar mereka, Tuan Miao dan yang lainnya menjadi sangat jelek. Huo Feng juga mengerutkan kening dan tampak serius. "Apa yang terjadi?" Baiqian bertanya. "Ini adalah orang-orang dari Sekte Yupu. Sekelompok dari kami menemukan tambang peri, tapi kami tidak menyangka akan menjadi sasaran orang-orang dari Sekte Yupu ini. Pada akhirnya, mereka memiliki banyak orang, dan dengan kekuatan mereka yang kuat, mereka tidak hanya membunuh beberapa orang dan mengejar kita ke sini," kata Huo Feng. Bab 3414 anggap saja ini kenalan. Sekte Yupu. Baiqian tercengang, apakah itu sekte yang menghususkan diri dalam memanen yin dan mengisi kembali yang, sekelompok orang mesum? Ya, itu. Mereka, Huo Feng mengangguk dan berkata. "Aku akan menangani orang-orang ini," kata Baiqian dan berjalan ke depan. Ketika pria botak melihat ini, dia tidak bisa menahan senyum. "Saya tidak menyangka gadis kecil lain akan muncul. Sekarang saudara-saudara bersenang-senang. 2 gadis kecil yang baru saja kita tangkap tidak cukup.
Si botak, kata-kata pria itu membuat Tuan Miao baik Kai Hongwei maupun Kai Hongwei gemetar. Karena dua gadis kecil yang mereka tangkap adalah Miao Miao dan Kai Qianan, orang-orang dari Sekte Yupu ini terkenal dengan fakta bahwa setiap kultivator wanita yang jatuh ke tangan mereka pada akhirnya akan diperas hingga kering. Mendengar kata-kata pria botak itu, mata Bai Qian sedikit menyipit, kamu sedang mencari kematian. Tubuh Bai Qian meletus dengan aura alam kesengsaraan tingkat ke-7, dengan bau darah yang kuat. Merasakan aura Bai Qian, orang-orang di Sekte Yupu tercengang. Aku tidak menyangka itu adalah Putri Rubah. Aku sangat menyinggungmu barusan, dan kuharap kamu tidak tersinggung. Klan Yupu kami tidak pernah berlibur dengan klan binatangmu. Hari ini, kuharap bahwa Putri Rubah tidak akan mengganggu urusan kita. Baldet buru-buru mengikutinya. Bai Qian meminta maaf. Bagaimana jika aku harus mengurusnya? Bai Qian bertanya. Pria botak itu mengerutkan kening dan berkata, jika Anda harus menjaganya, maka jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Meskipun Anda berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, ada banyak dari kami, jadi belum pasti siapa yang akan menang. Dan siapa yang akan kalah. Setelah itu, alam kesengsaraan tingkat 6 yang berkepala botak juga pecah. Semua orang di Sekte Yupu juga memasang postur mereka, orang-orang ini juga cukup kuat. Meskipun Sekte Yupu mereka bukan pembudidaya iblis, mereka masih mengandalkan cara berlatih yang tidak benar, sehingga kekuatan mereka meningkat lebih cepat daripada pembudidaya biasa. Wajah Bai Qian menjadi sedikit jelek. Sekarang dia bertarung melawan orang-orang dari Sekte Yupu ini sendirian. Dia jelas bukan tandingannya. Dia bisa meminta bantuan Huo Feng dan yang lainnya. Orang-orang ini juga sangat lemah dan terluka. Untuk sesaat, Bai Qian juga berada dalam dilema. Putri Rubah, aku akan memberimu kesempatan lagi. Kuharap kau tidak memikirkan urusanmu sendiri. Kata pria botak itu dengan dingin. Bagaimana jika dia harus mengurusnya? Pada saat ini, sebuah suara datang dari jauh. Mendengar suara ini, Tuan Miao dan Huo Feng sangat gembira. Saya melihat Chen Ping dan Luo Xi berjalan perlahan. Tuan Chen. Melihat Chen Ping, Tuan Miao dan Kai Hongwei melangkah maju dan berlutut dengan penuh semangat. Miao Miao, Bos Kai, apa yang kamu lakukan? Chen Ping buru-buru membantu kedua orang itu berdiri. Tuan Chen, tolong selamatkan Miao Miao dan Qianan. Mereka ditangkap oleh orang-orang dari Yupumen. Jika tidak ada yang menyelamatkan mereka, mereka akan hancur. Tuan Miao dan Bos Kai menangis. Aktif. Apa? Mata Chen Ping menjadi dingin, dan kemudian dia melihat orang-orang yang tersisa, semuanya terluka. Tuan Chen. Ji Yun melangkah maju dan berteriak penuh semangat. Tuan. Mata Huo Feng juga berlinang air mata. Apa yang sebenarnya terjadi? Di mana yang lainnya? Chen Ping bertanya pada Huo Feng. Huo Feng dengan singkat menceritakan apa yang terjadi setelah mendengar ini. Chen Ping tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang mengerikan. Bai Qian juga terkejut saat dia melihat semua orang ini mengenal Chen Ping, dan Huo Feng mengikuti Chen Ping memanggil gurunya. Anda harus tahu bahwa Chen Ping hanyalah seorang biksu muda di alam kesengsaraan tingkat pertama, tetapi semua orang lebih kuat darinya. Di antara mereka adalah biksu kelas 6 di alam kesengsaraan, tetapi mereka semua sangat menghormati Chen Ping. Ini agak tidak masuk akal. Huo Feng, kamu baru saja memanggilnya Tuan, apa yang terjadi? Bai Qian bertanya pada Huo Feng. Ini tuanku. Apakah kamu kenal tuanku juga? Huo Feng bertanya. Bai Qian melirik Chen Ping, lalu mengangguk, kami saling kenal.